Sayangilah kami dengan iman di hati, jangan kau robek lagi dengan berdosa kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du, puji syukur kembali kita panjatkan kehadirat Allah. Pada hari ini kita bersama-sama dapat kembali mengikuti dua dai berbagi di Shisha TV. Kami ucapkan selamat bergabung kepada Bapak Ibu yang berada atau di Zoom atau jamaah Zoomia, dan juga Bapak-bapak sekalian majelis kopi uduk. Ini gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah barokah ya. Kelihatan ini wajah-wajah ya setelah 17-an kelihatan cerah nih. Mungkin kemarin banyak yang ikut lomba ya, dapat hadiah begitu. Dan juga yang berada di Zoom, jamaah Zoomia, juga sekali lagi kami ucapkan terima kasih telah bergabung bersama kami. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai acara kita, mari sama-sama kita awali dengan membacakan suratul Al-Fatihah. Semoga saja kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dalam mengikuti ini dan diberikan kesehatan, dan juga yang memiliki niat-niat kebaikan ya Allah kabulkan, karena upaya hari ini adalah bagian daripada ikhtiar kita untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa likulli niyatin shalih ala hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina. Ya, ini hari yang spesial dan juga tema kita spesial ya Bapak Ibu sekalian, terkait dengan kemerdekaan. Memang judul kita ini agak menggelitik. Sudah merdekakah kita? Wah. Ya, kalau ditanya sudah merdekakah kita, ini masing-masing orang yang berada di ruangan ini saya pikir memiliki pandangan. Nanti kita ingin minta nih pendapat dari masing-masing ada di sini, atau siapa nanti yang bisa memberikan pendapat ya tentang makna merdeka dan apakah kita ini sudah merasakan kemerdekaan. Nah, ini perlu kita ketahui dari jamaah sekalian. Ya, artinya pengajian ini kan bukan hanya sekedar kita bicara tentang ibadah mahdhah saja, tapi juga ibadah sosial dan juga ibadah-ibadah yang lainnya, sehingga apa yang kita dapatkan pada pengajian ini bisa juga memiliki implikasi atau dampak dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, sebelumnya ini sengaja kita hari ini memang spesial pakai merah-merah ya Kimo ya. Merah putih. Merah-merah bawahnya putih-putih. Oh, sebutin dong merah-merah. Jadi logikanya langsung arahnya kayak lagi datang bulan gitu. Ya, pakai merah putih sengaja, ini juga karena hari spesial kita adalah hari kemerdekaan. Baik, kayaknya Kimo akan memberikan hadiah pada hari ini dengan sesuatu yang spesial juga yang bisa kita dengarkan bersama. Ya, silakan Kimo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijal linnas litukhrijan nasa minal zulumati ilan nur. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijal nasa minal zulumati ilan minal zulumati ilan nuri bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minal zulumati ilan nur. Minal zulumati ilan nuri bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyyun wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, tadi Kimo telah mengawali dengan membacakan ayat suci Al-Qur'an. Ya, sebelum memulai ini ada satu puisi ini yang ingin saya bacakan berapa bait saja. Puisi ini karya dari Taufik Ismail. Ya, dan ini kelihatannya baru dibuat ini. Judulnya adalah Jangan Teriak Merdeka, Malu Kita. Negeri ini masih dicekik ribuan triliun hutang berbunga haram. Jika negeri ini telah mampu melunasi hutang itu, silahkan teriak merdeka. Jika belum mampu, lebih baik diam, berpikir. Malu kita.
malu kita, tak berdaya, tak kuasa, lumpuh di ketiak penjajah. Malu kita, malu kita. Nah, itu hanya cuplikan dari karya ya legenda puisi, maestro puisi Bapak Taufik Ismail. Baik, saya kira judul dari ya kajian kita malam hari ini, Dua Dai Berbagi, ya sudahkah kita merasa merdeka, itu kan ini sangat penting buat kita. Dan saya ingin terlebih dahulu ini mendengarkan dari floor, dari audiens, dari jamaah, ya kira-kira ya dengan tema yang kita angkat ini, judul Sudah Merdekakah Kita. Nah, ini gimana? Bapak-bapak di sini udah ngerasa merdeka atau belum sih? Kalau seandainya belum, mungkin bisa kasih tahu alasannya. Kalau seandainya sudah, juga boleh menyampaikan alasannya. Ya, sebelum nanti kita masuk pada kajian kita. Silakan Pak, yang ingin menyampaikan pendapat, monggo. Yang berada di kanan, di kiri, di tengah, ayo jangan malu-malu. Ini kayaknya udah ada yang pengen ngomong, jadi tertahan ini. Silakan, silakan. Nah, kerja yang ngopi. disebutkan nama ya Pak ya, biar yang lain ataupun yang di Zoom juga ini bisa kenal nih. Tempatnya aman di situ, Wan, bisa diambil. Oh, dari sebelah sana. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudahkah Indonesia merdeka, kan begitu tadi Pak Ustadz ya. Kalau untuk merdeka dari penjajah itu jelas sudah menurut saya. Kita sekarang negara dalam keadaan damai, berarti kita udah nggak dijajah. Cuman kalau merdeka di hal yang lain, ekonomi kayak, terus apalagi kayak, saya nggak mungkin bidangnya nggak itu, jadi saya anggap. Tapi kalau dari penjajah sudah merdeka. Nah, kalau nggak merdeka saya masih ini Pak, barisan paling depan. Kan begitu. Kalau untuk penjajahan ekonomi dan sebagainya sekarang kebanyakan larinya ke politik Pak. Jadi saya bukan ranah saya, karena politik saya politik negara. Kan begitu Pak. Jadi alasannya kalau saya tetap udah merdeka. Ya kalau yang belum merdeka itu menurut saya malah bangsanya kayak Palestina itu. Lah dia merdeka gimana, mau tiap hari rakyatnya diserang terus sama Israel, kan begitu, menurut saya begitu. Tapi kalau kita jelas sudah merdeka. Begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada pendapat yang lain? Silakan, silakan. Jauh amat itu kayaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz atas waktunya. Kita sharing, berbagi. Menurut pendapat saya pribadi tentang apakah Anda sudah merdeka atau belum, saya pribadi mengartikan kemerdekaan ini, apa yang kita rasakan, apa yang kita hasilkan, apa yang kita dapatkan. Kalau kita nyaman, tenang, itu artinya menurut saya sudah merdeka. Itu secara pribadi. Tapi kalau secara umum, artinya apa yang dikatakan Komandan Agus tadi, merdeka dari jajahan, betul sudah merdeka. Kalau ekonomi, menurut saya sekarang masih dijajah negara kita ini dengan ekonomi. Contoh, tadi apa yang dikatakan Bapak Ustadz Agus, bahwa utang kita ini kurang lebih 7.000 triliun, hampir kurang lebih segitu. Nah, itu artinya
Kalau kita sudah merdeka, negara kita sudah merdeka ekonomi, artinya tidak akan punya utang. Mungkin itu aja Pak Ustadz. Mohon penjelasan dari Pak Ustadz yang lain-lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini juga peserta Zoom juga boleh loh ngasih pendapat dulu. Apakah kita sudah merdeka? Boleh diketik juga. Ya, silakan tumpahkan pendapatnya. Ya, barangkali ada lagi Pak? Cukup dulu. Nanti akan kita bahas ketika nanti setelah ada materi yang disampaikan oleh guru kita Kimo. Nah, sebelum Kimo menyampaikan, kalau bicara merdeka sebenarnya kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kalimat tauhidnya, La ilaha illallah, itu adalah sebuah kalimat kemerdekaan itu. Tiada Tuhan selain Allah. Jadi memerdekakan diri manusia itu dari hal-hal yang sifatnya itu digandrungi atau dituhankan. Nah, sehingga semuanya itu dihilangkan, yang ada hanyalah Allah. Jadi sebenarnya hakikatnya makna kalimat syahadat itu adalah sebuah pernyataan dari kemerdekaan. Nah, tapi di sisi lain orang banyak merasakan ataupun ada yang berpendapat bahwa agama ini katanya itu membuat orang menjadi tidak merdeka, menjadi terkungkung. Ya, contoh misalkan dalam dunia kreatif ya, kan ketika orang berkesenian, ketika kesenian itu kemudian disentuh oleh nilai-nilai agama, seolah-olah agama itu jadi membatasi orang untuk berpikir. Contoh misalkan dalam ajaran Islam nggak boleh dong misalkan kita ngelukis gambar telanjang kan gitu. Nah, bagi sebagian orang yang menuhankan, artinya seni itu adalah sebagai Tuhannya, maka agama ini dianggap sebagai penghalang dari kebebasan. Merdeka kan bebas tadi ya. Nah, justru yang ingin kita bahas sekarang, kebebasan seperti apa sih yang disebut dengan merdeka? Secara fisik kita sudah tidak dijajah, artinya tidak ada orang bangsa lain yang kemudian menyebabkan kita menjadi angkat senjata seperti yang terjadi di Palestina misalkan. Nah, tapi di sisi lain ada pendapat bahwa penjajahan itu dalam konteks sekarang ini sudah berubah, tidak lagi penjajahan fisik, tapi ada penjajahan yang lain. Pak Taufik Ismail tadi dengan syairnya itu menyebutkan salah satunya adalah ya dengan penjajahan ekonomi, dengan hutang yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Nah, permasalahannya apakah hutang ini merupakan bagian dari dari penyebab orang menjadi tidak merdeka? Nah, ini juga menjadi bagian yang harus kita teliti lebih rinci lagi, artinya tidak serta-merta kita mengatakan bahwa lantas dengan demikian kita tidak merdeka. Nah, guru kita Kimo sempat menyampaikan sebenarnya manusia itu kan terjajah oleh 4 hal itu. Ya, dalam kitab Nasoihul Ibad. Wah, ini guru kita Kimo menyampaikan ini. Luar biasa. Jadi ada dong ketularannya sedikit ya Kak. Yang pertama, manusia itu dijajah oleh dirinya. Ya, dia bangga dengan dirinya sehingga dirinya yang menjadi Tuhannya. Kan gitu kira-kira. Yang kedua adalah dijajah oleh nafsunya. Ya, orang ini tidak bisa mengendalikan nafsunya, ya sehingga nafsunya tidak bisa dia kekang, dan nafsunya inilah yang akhirnya menjajah dirinya. Ya, dia tidak bebas. Kelihatan dia bebas, Pak, tapi sebenarnya dia tidak bebas. Kenapa? Karena nafsunya yang menjajah diri dia. Dan yang ketiga adalah dunia. Kehidupan dunia, gemerlapnya dunia ini menjajah orang, ya, menjajah orang untuk kemudian bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan dirinya. Ya, nah kelihatannya ini juga sama, ya, bahwa itu kelihatan tidak terjajah, tapi sebenarnya justru dirinya terjajah oleh apa? Dunia yang menyebabkan dia mengejar dunia itu sehingga melupakan yang namanya akhirat. Dan yang keempat adalah kita dijajah oleh iblis. Jadi mana iblis itu membisikkan hal-hal yang negatif sehingga kita terpengaruh untuk melakukan sesuatu sesuai keinginan si iblis. Artinya kita tidak merdeka karena kita dijajah oleh iblis. Nah, ini sedikit pemahaman. Nanti biar kita tumpahkan ke guru kita ini yang akan menjelaskan dari perspektif agama, kemudian juga ya saya pikir juga tidak apa-apa ya menjelaskan dari perspektif yang lain.
Silakan Kimo. Sallu ala Muhammad. Merdeka. 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 Baik, waktu saya akhiri. Silakan. Padahal baru baca puisi, jangan teriak merdeka, malu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'd, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum ila akhir ayah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahi wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Terima kasih Ustaz Guswar pesulap merah yang sudah memberi waktu. Malam ini kita merah putih sekedar ikut namanya meramaikan ya, di mana-mana nuansa merah putih. Termasuk sebenarnya sebelum 17-an studio ini juga sudah selalu memperingati 17-an karena karpetnya juga merah kan. Nah, kita bersyukur kepada Allah, tak terasa 77 tahun Indonesia dari pembacaan teks proklamasi dikumandangkan oleh Presiden RI yang pertama, Insinyur Soekarno dan Bung Hatta. Seumur itulah Indonesia lepas dari kolonial yang apabila menerjemahkan kata merdeka itu berkaitan dengan company atau penjajah, sebenarnya sudah merdeka. Tapi jangan lupa, pada setiap segala sesuatu kita nggak lepas daripada dua, teknis, prinsip, usul, furu, kemudian etimologi, terminologi, lugotan, istilahan, kemudian definisi dan makna umum. Termasuk dalam penyebutan merdeka ini pun yang dari kecil kita sudah sering teriak ya. Bagaimana bisa kita menyatakan diri dan menjawab sudah merdeka atau belum kalau kita tidak tahu arti merdeka gitu. Itu yang pertama, Pak ya. Merdeka ini diambil dari kata bahasa Melayu. Kemudian dari Sanskerta juga ada ya, Mahardika ya, yang artinya bisa bebas, tidak dituntut, tidak menjadi budak, dan hal-hal yang berkaitan dengan kekangan ya, itu secara bahasa etimologi. Sementara makna secara terminologi adalah ketika seseorang bisa berekspresi dalam kebaikan dan kebenaran, kemudian dia dalam arah menuju ketuhanan. Dalam hal ini kita bicara dari sisi agama Islam, maka itulah kemerdekaan sesungguhnya. Dalilnya surah Ibrahim dari awal ayat tuh. Ayatnya tadi saya baca. Jadi sungguh Islam ini justru sebenarnya sudah mengajarkan serta membawa manusia kepada perintah untuk merdeka. Kitabun, ini kitab, anzalnahu, kata Allah kami turunkan, litukhrijan nas, untuk mengeluarkan manusia, minal zulumat, dari kegelapan, ilan nur, menuju cahaya, biizni rabbihim. Makanya ulama dulu hebat, dengan rahmat Allah yang maha kuasa. Itu ngambilnya dari ayat ini, Pak.
biizni rabbihim, dengan diizinkan oleh Tuhannya. Ya. Ila siratil azizil hamid, supaya sampai kepada jalan Tuhan yang maha mulia dan maha terpuji. Ketika kita sudah, Bapak cek masing-masing. Jadi setiap kita itu menerjemahkan makna merdeka itu derajatnya beda-beda. Tapi kalau arahnya sudah kepada satu, mengikuti Quran, mengikuti agama, kemudian tidak hanya cukup dirinya Islam sesuai dengan ayat dalam Al-Quran, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Kemudian dalam surah Fussilat, innalladzina qalu, sesungguhnya mereka yang berucap Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, tsumastaqamu, kemudian lurus benar dalam jalan Allah dan mencari tahu kebenaran. Tidak hanya KTP-nya, tidak hanya turunan Islam, tidak hanya keluarga Islam, tapi dia terus ittiba, mengikuti kebenaran Islam itu, sehingga berusaha keluar dari kegelapan menuju cahaya Allah dengan bi'idni rabbihim, berarti hidayah Allah ila siratil azizil hamid, ya, menuju jalan kebenaran, menuju jalan surga, menuju jalan keridhaan. Dialah orang yang merdeka. Gitu. Kira-kira sampai sini dipahami nggak nih, Pak? Paham. Bahasa gampangnya, merdeka menurut Islam itu ketika seseorang sudah mulai bisa mengikuti, ya, cara Allah membimbing, kemudian dicari tahu kebenaran agama ini, dan pelan-pelan dia bergeser menuju ketakwaan, pelan-pelan menuju kebenaran kebaikan dengan hidayah Allah sampai kepada kebenaran Islam menuju surga dan ridhonya. Itulah kemerdekaan. Meskipun majunya cuma 0,1%. Sekarang bicara tentang secara tatanan negara. Bahasa negara, merdeka adalah ketika warga bangsa dan anak bangsa ketika sudah mencapai pada derajat taraf kebersamaan dalam keadilan dan kemakmuran, itulah kemerdekaan. Pertanyaannya, sudah sampai di situ atau belum? Halo? Halo? Iya. Jadi ada 3 nih. Secara bahasa Melayu, Sanskerta, kemudian secara terminologi tatanan agama bahwa menuju adil dan makmur, yang ketiga, ya, secara hukum Islam, hukum agama. Mungkin secara agama kita pelan-pelan menuju baik. Bapak-bapak ngerasa nih ibadahnya makin baik atau tidak. Ketika bertambah makin baik, itulah menuju kemerdekaan. Dan secara umumnya merdeka itu bukanlah ujung daripada sebuah tujuan. Merdeka itu adalah jalan awal manusia, ya, untuk menuju cita-cita bangsa. Cita-cita bangsa apa? Mendapatkan keadilan dan kemakmuran yang merata bagi anak bangsa. Yang kemarin, ya, disebutkan proklamasi itu terbebas dari penjajahan. Benarlah secara bahasa kita sudah tidak lagi tertindas, tidak lagi dituntut, tidak lagi menjadi budak, tidak lagi dalam penindasan, tidak lagi dalam aturan yang sesungguhnya kita sebagai tuan rumahnya. Benar, sekarang menuju, tadi kalimat saya, bahwa kemerdekaan yang sudah diproklamasikan itu bukanlah akhir, justru adalah awal untuk menuju cita-cita bangsa, menuju masyarakat adil dan makmur. Jadi teriak merdeka kita ini yang di mana? Nah, kalaupun kita teriak tadi seperti Ustadz Gus Suara memulai, merdeka, itu doa berarti. Mudah-mudahan Allah berikan kemerdekaan. Setelah kemerdekaan lepas dari penjajahan,
mudah-mudahan merdeka seperti cita-cita bangsa. Apa cita-cita bangsa? Menuju adil dan makmur. Secara agama, ketika sudah mulai bertambah poin-poin menuju Allah, sholat kita, puasa, zakat, haji, akhlak kepada orang, kepada Allah, kepada malaikat, kepada para nabi, kepada alam, kepada warga, bangsa, kepada warga, dari mulai hal kecil besar. Ketika ada pertambahan poin-poin itu, maka kita sedang menuju merdeka. Belum benar merdeka, karena selama hidup kita tidak pernah selesai untuk berbuat baik kepada Allah, tidak pernah selesai berbuat baik kepada makhluk. Maka kalimat merdeka yang dikumandangkan kita itu, pertama memang tasji, motivasi. Kedua tanbih, untuk memberikan semangat, peringatan, merdeka, merdeka, semangat. Ditambah lagi dengan kalimat takbir, Allahu Akbar. Jadi merdeka itu dari bahasa Melayu dan Sanskerta yang kemudian diserap menjadi bahasa Indonesia adalah seperti kalimat dalam bahasa agama takbir, Allahu Akbar. Kira-kira bangkit nggak gejolak jiwa kita? Semangat nggak? Iya, semangat, Allahu Akbar. Termasuk kalau kita sedang lemas, gelisah, galau, Allahu Akbar. Ya Allah, Allahu Akbar. Ya Allah, Kau Maha Besar, Kau yang paling besar, hanya Engkau yang terbesar. Selain Engkau tidak ada yang besar. Selain Engkau kecil, kami makhluk kecil, manusia kecil. Selain Engkau kecil, hanya Engkau yang besar. Kami yang sering membesar-besarkan diri kami, padahal Engkau yang paling besar. Besarkan kami dengan kebesaran-Mu. Begitu. Jadi bentuknya seperti doa. Takbir itu Allahu Akbar. Dalam bahasa negaranya merdeka. Gitu. Tapi kalau sudah merdeka, tadi saya sudah sampaikan bahwa merdeka itu bukan ujung segalanya. Justru merdeka adalah awal, ya, cita-cita, awal perjalanan menuju cita-cita bangsa. Cita-cita bangsa apa? Menuju masyarakat adil dan sudah apa belum? Sudah apa belum? Belum. Tapi kira-kira ini gagal apa tidak? Tidak, karena kita sedang pelan-pelan membangun. Cuma tadi kita ini suka lupa antara prinsip dan teknis. Kita sering bantem, ribut, gesekan, perang gara-gara teknis. Sementara ada prinsip yang berubah, kita nggak peka. Sementara Islam mengajarkan kepekaan. Kita sering berantem pada hal teknis, gara-gara piring jatuh misalnya berantem. Tapi makanan yang tersuguhkan udah disiapkan, beli makanan, belanja, masak, ya sudah dipersiapkan karena akan tamu datang. Gara-gara piring gara-gara piring jatuh just berantem. Jadi sering ribut gara-gara teknis, lupa sama prinsip. Dan termasuk kita ini dari mulai kalangan mungkin atas sampai bawah, ya, melanggar lagu itu sendiri. Lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya. Ada 2 bait yang sering kita lantunkan. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Yang pertama apa? Yang kedua badan. Nah, jiwa itu prinsip, badan itu teknis, Pak. Kalau kita menuju masyarakat adil dan makmur, ya, ingin sampai terwujud cita-cita itu, adil makmur itu bicaranya lebih mengarah kepada adil urusan batin, makmur itu urusan fisik, urusan dapur. Ya, bukan makmur arti pekayon, rumah sama sumur, ya. Yang penting selesai makmur. Makmur tuh merata. Adil itu tidak harus sama. Ya, tukang nasi uduk sama misalnya mereka yang pegawai pasti ya berbeda, tapi belum tentu itu tidak adil. Ya. Nah, yang harus pertama dibangun adalah jiwa. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Kalau kita menuju adil dan makmur, sibuk hanya dengan pembangunan fisik saja, kemudian anak bangsanya tidak dididik, tidak dibangun
jiwanya. Apa membangun jiwa itu? Akhlak, agama, ketuhanan, ya, kedekatan, pengabdian, penghambaan. Kalau itu tidak dibangun, maka akan bangunan itu menjadi rusak, rontok lagi. Karena yang dibangun cuma fisik, tidak dibangun mentalnya. Rezeki banyak dikasih sampai penuh saldonya, tinggi rumahnya, tebal dompetnya, penuh garasi mobilnya. Tapi orang yang dikasih oleh Allah itu tidak bersyukur, ayatnya jelas, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa yang bersyukur ditambah, siapa yang gak syukur hati-hati. Hati-hatinya Allah banyak, bisa diambil lagi, ya, bisa dirusak, bisa dihancurkan gitu. Jadi makna merdeka itu sendiri pun sebenarnya seperti makna anugerah dan musibah pada setiap orang. Dalam satu rumah arti merdeka itu beda-beda. Dalam satu rumah ada 5 orang, yang 2 dia membangun jiwanya, yang 2 cuma keren-keren style doang, ya, rapi doang. Yang 1 lagi bodoh amat, nggak ngurusin ibadah, juga asal bleketek aja. Maka kalimat merdeka bagi 5 orang ini berbeda-beda. Bisa jadi yang 2 ini sudah merdeka, yang 2 ini sedang menuju merdeka, yang 1 ini nggak jelas. Ya, termasuk di antara teknis-teknis, kalau bahasa simpelnya, ketika kita masih berharap kepada manusia. Kalau tadi Ustadz Guswar dalam kitab Nasoihil Ibad disebutkan, ya, ada 4: dunia, nafsu, dirinya, dan setan. Termasuk ketika kita hidupnya menggantungkan kepada manusia, maka secara terminologi orang itu belum merdeka. Karena hidupnya meskipun dia tidak menghambakan diri, kau adalah Tuanku dan aku adalah hambamu, tapi selalu bersandar kepada manusia, bersandar kepada dirinya, maka secara terminologi, secara batiniah kita belum merdeka. Maka bagaimana bisa Indonesia akan membangun jiwa kalau ternyata yang dipikirkan hanya badan, barisnya kompak, rumahnya mentereng, mobilnya mengkilat, uangnya berlipat, tetapi masing-masing dirinya, 1, tidak bertambah ketaatan kepada Allah. 2, tidak membangun jiwa untuk terus menuju Allah. 3, tidak bergandengan tangan untuk sama-sama membangun bangsa yang menjadi amanah, negeri-negeri yang bersatu kemudian menjadi bangsa besar, menerima agama Islam dalam tatanan Bhinneka Tunggal Ika, kemudian ideologis Pancasila dengan peraturannya Undang-Undang Dasar 45. Maka makna merdeka sebanyak 270 juta anak bangsa ini, kalau masing-masing tidak paham pada pemahaman merdeka itu apa, kemudian dia tidak bangun jiwanya, hanya bangun badannya, maka selama itulah tidak akan tercapai merdeka seperti yang diminta oleh bangsa dan agama. Kira-kira sampai sini paham gak nih? Seru ini pembicaraannya, ya Pak ya. Ini saya belum mulai nih, baru mukadimah, belum ceramah ini. Termasuk diantaranya Pak, nih, ayat tadi, litukhrijan nas, kemerdekaan yang diajarkan oleh Quran kitab ini untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Kegelapan itu apa? Ketika laki-laki memandang hina kepada wanita, menyia-nyiakan, seperti yang terjadi dulu di Bani Quraisy di zaman jahiliyah, atau sebaliknya ketika perempuan tidak menghormati hak imam yang sebagai suaminya yang menjadi wakil Tuhannya. Maka kalimat emansipasi wanita itu tidak boleh berlebihan. Menyamakan hak, tidak akan pernah sama hak laki-laki dan perempuan Pak. Udah jalan ilmu waris saja sudah berbeda. Hak perempuan setengah daripada hak laki-laki. Bagaimana bisa yang laki-laki itu menjadi Tuhannya, menjadi wakil Tuhan bagi dirinya seorang istri itu, kemudian ternyata tidak bisa melepaskan daripada ikatan-ikatan tadi. Emansipasi, menyamaratakan hak, nggak akan bisa Pak. Dan termasuk diantara merdeka adalah ketika kita memiliki istri belum taat kepada kita, kemerdekaan kita belum tercapai Pak.
Romanya mukanya tegang semua ini. Wah, Kayaknya banyak yang terjajah di sini. mungkin kalau iya. Ketika pulang ditanya, "Oh, udah di mana? Sampai mana? Kok lama amat itu?" Iya sebentar. Wah itu sebenarnya yang contoh simpel aja. Ya nggak usah bicara diserang oleh penjajah. Oh kita belum berhasil diserang sama istri kok. Ibu-ibu yang ada di peserta Zoom ini, di sini semua bapak-bapak ini. Ya, kalau secara terminologi mereka mungkin udah yang bangun rumah, bangun ibadah, tapi ada satu hal ya ibu-ibu. Ya, ketika belum bisa memimpin makmumnya, ya keluar daripada kedudukan posisi sebagai makmum, ya bagi imamnya, yang imamnya adalah sebagai wakil Tuhannya, ya maka dia belum merdeka. Maka dengan harapan tema ini, sudah merdekakah kita? Jawabannya dua. Terlepas dari penjajah, ya kita merdeka seperti Komandan Agus. Tapi ketika kita belum nyampe kepada Allah dengan baik, belum membangun jiwa sebagaimana lagu Indonesia Raya, kita belum merdeka. Demikian. Masya Allah. Ya. Nah, apa yang disampaikan oleh guru kita Kimo ini kan tadi dari berbagai perspektif ya. Ada perspektif teologis, perspektif agama yang tadi sudah jelas beliau sampaikan. Ketika orang itu merdeka, maka dia sedikit demi sedikit hidupnya itu mengarah ya kepada Allah dan Rasulnya gitu. Nah itu adalah bagian dari kemerdekaan. Ketika orang bisa menata kehidupannya sesuai dengan Al-Quran dan hadis, maka itu adalah bagian dari sebuah kemerdekaan. Dan kemerdekaan itu adalah sebuah proses. Ya. Jadi bukan sekedar dari awal merdeka terus bebas gitu Kak. Jadi proses awal untuk maju. Nah ini sebenarnya sesuai juga dengan lagu 17 Agustus. Di ujung-ujung liriknya apa tuh? Kita tetap setia, tetap sedia Membangun, mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap setia membela negara kita. Nah, jadi kita tetap setia, tetap sedia. Ini kan maknanya luar biasa ya. Setia itu tidak berpaling. Jadi ketika orang telah mengatakan kalimat la ilaha illallah, maka dia tidak boleh berpaling sebenarnya. Dia telah memerdekakan dirinya di awal nih. Tapi ternyata kemerdekaan itu adalah sebuah proses. Bisa jadi ketika di awal merdeka, di tengah jalan dia akhirnya terjajah. Ya, nah kayak tadi gitu loh. Kita merdeka nih, ya nggak, di awal nih telah penjajah telah diusir. Nah, tapi kemudian karena kemerdekaan ini adalah sebuah proses, artinya tidak serta merta kemudian merdeka terus gitu. Ternyata ada hal-hal yang menyebabkan kita terjajah. Baik itu terjadi secara ekonomi dan yang lain sebagainya. Ini saya hanya ingin tadi mencoba untuk menyelaraskan antara pendekatan teologis dengan pendekatan kenegaraan ya. Ya perspektif agama dan perspektif kenegaraan sebagai kita sebagai bangsa. Setia dan sedia. Nah, kalau sedia, ya ini kan sedia artinya kita prepare. Kita itu menyiapkan diri. Untuk apa? Menghadapi berbagai macam cobaan, berbagai macam ujian yang menyebabkan kita berpaling dari nilai-nilai kemerdekaan tadi gitu. Jadi sebenarnya luar biasa loh lagu-lagu yang dibuat oleh para penyair, lagu-lagu lagu kebangsaan. Ya. Ini itu betul-betul kalau kita perhatikan, kita resapi, itu memang nilai-nilainya itu tidak terlepas dari sebuah nilai-nilai teologis, nilai-nilai agama, dari sebuah keyakinan. Nah, inilah barangkali yang perlu sama-sama kita sadari. Jadi, bagaimana what next gitu. Jadi kalau ketika ada pernyataan di sini sudah merdekakah kita? Ya memang masing-masing ini adalah introspeksi. Ada yang bilang saya sudah merdeka, ada yang bilang belum. Nah, ketika bilang belum, kenapa belum kan gitu? Iya. Ya, ketika sudah merdeka, kenapa merdeka? Karena kalau Kimo sampaikan tadi, itu harus selaras, Pak. Seorang misalkan yang ahli ibadah, oke lah kelihatannya dia merdeka. Tapi kemudian dia asik dengan dirinya sendiri, tidak perhatian kepada orang di sebelahnya, tetangganya ada yang susah, sementara dia asik ibadah sendiri tanpa memperhatikan, sebenarnya dia tidak merdeka. Wah, saya bisa katakan begitu. Kenapa? Karena dia masih dijajah oleh apa? Oleh ibadah ritualnya yang menyebabkan dia merasa dirinya terbebas, padahal dia
terpenjara. Di penjara. Kayaknya di ujung mau bola gitu deh. Iya. Kira-kira jadi begitu dia Jadi kita panas ini ngomong ini. Makna merdeka. Semangat ya, Pak. Semangat, Pak. Sebenarnya sih kita lagi kadang kurang bagus ya. Cuma itu. mungkin baju ini luar biasa ini. Ya, ternyata kita nih dipengaruhi juga oleh sesuatu. Jadi kalimat tema nih, sudah merdekakah kita? Itu pada setiap kita jawabannya beda-beda. Beda-beda. Kalau kita sudah merasa satu, nggak ada yang menindas secara etimologi. Kemudian secara terminologi, kita sudah mulai bisa membangun, baik itu dalam pertemanan, dalam rumah tangga, dalam pangkat, jabatan, dalam wirausaha, ada langkah-langkahnya. Maka kita sudah merdeka. Dan menerjemahkan makna merdeka itu bukan berarti selesai di situ, seperti Ustaz Guzar bilang. Merdeka itu adalah syahadat, stempel, kontrak. Yang setelah orang itu masuk kontrak, dia mau ngapain? Kalau dia sebagai pegawai, mulailah dia dinas kerja. Begitu. Kalau dia sebagai muslim, tidak cukup KTP-nya Islam. Dia harus sudah mulai mencari tahu Islam, sambil belajar sedikit tentang sholatnya, belajar. Jadi makna tiga arti merdeka secara etimologi, terminologi, tata negara, secara agama ini, ya, ketika tiga ini kita sudah mulai paham dan mulai ada berapa persentasinya kita menuju jalan kepada arah yang dimaksud daripada terminologi dan teologi itu, insya Allah jawaban kita sudah bisa merdeka, Pak. Karena kalimat merdeka yang digaungkan oleh kita pun itu bukan kalimat mutlak, itu adalah roja. Apa itu? Harapan. Wahwa doa merdeka, ayo kita menuju merdeka, gitu. Bukan merdeka selesai tidur. Ya, merdeka itu membangun, kata lagu Nasida Ria. Merdeka berarti harus membangun. Oh, itu mantan itu sih Iban tuh. Mana tuh suara? Coba Iya. coba yang suaranya diam-diam di karena dulu Uje suka bawain ya. Uje suka bawain ya kalau ceramah ya. Iban jadi hafal. Merdeka itu harus membangun, Pak. Jadi apa saja yang membangun, apa saja yang berjalan menuju kebaikan, apa saja yang berjalan menuju pemerataan, apa saja yang jalan menuju kebenaran, ya al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin, apa saja yang menuju peningkatan, apa saja itu yang arahnya kepada hab minallah, habl minan nas, itulah kemerdekaan. Tapi ketika kita stuck, secara bahasanya kita memang masih ada disuruh-suruh sama orang. Pulang dari mana, pulang ke rumah, papa buang sampah, belum merdeka itu. Iya, makanya ibu-ibu yang di rumah itu kalau bisa, kalau memang mau merdeka, nggak usah bicara amalan yang tinggi, bicara tentang adil makmur dan rumah. Maka buatlah kemerdekaan dimulai dari kemerdekaan suami tanpa harus nyuruh suami buang sampah. Itu bagi tugas kali Kimo. Hah? Bagi tugas. Iya, kalau beda lagi Pak, tolongin ya Pak. Itu namanya share. Iya. Sampah belum dibuang gimana sih Pak? Itu namanya penjajahan sesungguhnya. Iya, benar. Ini lebih sadis daripada Ya. penjajahan Belanda. Ya betul. Jadi gini menarik ya. Ini kita kan bicara dari skup besar sampai skup kecil ya. Dalam konteks keluarga sebenarnya sama, Pak. Kayak tadi Kimo sampaikan seperti itu ya. Tadi ada suami yang terjajah oleh istrinya. Nah sebaliknya juga demikian mungkin. Ketika suami mengatakan saya sudah merdeka, wow hebat dia. Ya ternyata dia itu di rumah itu galak sama istrinya, sehingga istrinya takut. Artinya apa? Kemerdekaan seorang suami justru menindas kemerdekaan seorang istri. Kalau itu jawabannya dua. Iya. Ya pertama, suami punya hak prerogatif pemerintah. Oh gitu ya. Prinsip tuh. Iya. Teknisnya ketika nyuruh tuh ternyata tidak lembut atau sebaliknya lembut, itu teknis. Ya, maka tinggallah bagaimana mencari ilmu keduanya. Ini nggak boleh nih, harus disampaikan ini, jangan sampai tuh bener Ustadz Guswar akhirnya naik lagi perempuan palanya. Gitu. Bahaya juga emang dia nih. Kenapa Ustadz Guswar gitu? Saya melihat beliau emang selama saya kenal itu beliau nggak pernah marah gitu. Saya sedang menyelidiki apakah beliau tuh sebangsa. Kalau laki-laki mungkin ya karena pakaiannya apa sebangsa banci apa gitu saya nggak tahu dia. Karena dia nggak bisa marah dia gitu. Iya.
Tapi Kayak gitu deh. ya jelas ketika arahnya bahwa kemerdekaan itu adalah keluar daripada kegelapan menuju cahaya, itulah kemerdekaan. Dan Islam adalah satu-satunya agama yang membawa ke arah sana. Ya, bahkan orang yang berada dalam lampu terang benderang, lampu yang kelap-kelip, kemudian yang bunyi musik yang jedak-jeduk, terkadang gemerlapan adalah kegelapan. Sepertinya modern, dengan mobil bagus segala macam, kemudian dengan musik jedak-jeduk, sepertinya modern. Padahal ketika makin terang lampu itu, gegap gempita, gemerlapan, itu adalah kegelapan. Dan kegelapan ini yang dimaksud dalam Al-Quran adalah kejahilian, kebodohan. Sementara Quran nyuruh, Al-Quran kami turunkan dalam rangka mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Dan cahaya itu adalah kebenaran. Dan kebenaran itu adalah milik Allah mutlak, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya itu juga di surah Al-Baqarah kalau nggak salah ya Kimo ya. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghutu yukhrijunahum minan nuri ila zulumat. Nah, jadi ini sebenarnya itu kenapa baru dibawa ayatnya? Harusnya dari awal tadi dong. Baru inget ya. Ayat ini sebenarnya ayat kemerdekaan. Nah, kan berarti ada, selama kan tadi ada yang baru baca. sekarang merdeka. Tadi belum merdeka tadi. Jadi nggak, terkadang kan ide itu muncul Pak, itu setelah ada masukan-masukan. Yang baca Quran siapa? Iya ya. Ya sudah. Nah jadi kita minta tolong jelasin gitu loh. Apa sih maksudnya ayat tadi? Bahwa ternyata ya Allah dengan sekutu-sekutunya ini mengajak orang, ya kan, untuk gimana? Allah dengan sekutu. Bukan, Allah dengan apa? Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati. Allah tuh yang mengurusi ya bersama ya orang apa malaikat atau makhluk gitu ya, termasuk kepada orang beriman. Ya. Untuk mengeluarkan manusia itu dari Kegelapan menuju cahaya. Sementara orang-orang yang ingkar kepada Allah, orang kafir, justru sebaliknya, mengembalikan mereka dari cahaya menuju kegelapan begitu. Togut. Jadi kegelapan itu togut gitu. Nah, Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah. Jadi makna merdeka ini dengan adanya 17 Agustus dan bertepatan dengan bulan Muharram, ya, sebenarnya tanpa 17 Agustus sudah ada bulan Muharram. Adalah kita untuk membangkitkan ya, gairah kemerdekaan. Ternyata dengan adanya pekik teriak merdeka 17 Agustus 45 ini secara bangsa, secara agama ya, sudah telak Rasulullah itu membebaskan manusia dari perbudakan, sudah mengajari tentang kemerdekaan. Ditambah lagi ternyata dengan ada 17 Agustus 45 lengkaplah kita sebenarnya. Jadi nggak usahlah kita buat agama baru atau membuat peraturan baru. Ya, dijadikan negara ini negara Islam, enggak juga. Cukup ini ulama dulu sudah hebat luar biasa, ya. Cukup dengan yang muslim jadi muslim 100%, yang Nasrani 100%, yang Buddha Hindu jadilah agama sesuai dengan keyakinannya 100%. Insya Allah bangsa ini bisa merdeka. Yang jadi masalah adalah ada orang Islam setengah lagi jadi Nasrani, orang Buddha setengah jadi orang Hindu. Nggak kafah, nggak totality, rusaklah secara agama, rusaklah secara warga bangsa. Maka dengan 17 Agustus 45 ya HUT RI yang ke-77 termasuk di bulan Muharram adalah dalam rangka kita untuk menuju merdeka, yang kemerdekaan secara bahasa sudah digaungkan oleh Presiden RI yang pertama, tetapi merdeka itu membangun tidak pernah selesai secara terminologi dan secara teologis. Selama menuju cita-cita bangsa adil dan makmur, setiap mereka bekerja pada posisi level dan derajatnya. Dan kita sebagai agama, ya orang Islam, Muslim, selama kita memang ingin merdeka, teruslah bergerak dari kegelapan menuju cahaya. Oke. Baik, silakan kalau ada yang ingin bertanya Pak atau menyampaikan pendapat, kami persilahkan, baik itu yang di Majelis Kopi Uduk ataupun yang berada di Zoom ya. Ini tadi ada komentar dari Pak Abdullah. Saya lagi mau komentar sebentar dulu. Tadi ada udah. Yang mana? Kapten itu.
Kostumnya Kimo dan Guswar keren, merah putih, terang dan cerah, secerah masa depannya. Amin. Masya Allah. Ya silakan. Halo, Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kevin Adam ingin bertanya nih, Pak Ustadz. Ya. Kira-kira tadi kan maknanya ini terlalu universal nih. Boleh nggak konteksnya ini saya perkecil lagi? Boleh. Permasalahan untuk kemerdekaan bagi remaja itu apa sih, Pak Ustadz? Yes. Ya. Oke. Ya mungkin Kemer- gini, sambil sekarang kan siapa namanya? Kevin. Kevin. Adam. Oke. Ya, Kevin. Anaknya Uda. Iya tahu panggilnya jadi Kevin atau Nanda? Ya Kedam. Apa aja dah? Adam. Kevin. Kevin. Oke, Kevin. Kenapa muncul pertanyaan itu? Karena mungkin bagi remaja atau kaum muda sekarang tuh masih mencari kemerdekaan. Kenapa? Masih mencari kemerdekaan mereka sendiri, atau kemerdekaan menurut mereka itu belum pantas. Oke, sekarang dari yang Kevin ada sehari-hari nih ya, kan bergaul sekarang masih usia remaja. Mungkin Kevin bisa merumuskan gitu. Kira-kira merdeka menurut Kevin itu untuk orang anak-anak seusia Kevin itu apa sih sebenarnya? Karena gini, pengalaman kan biasanya kalau anak muda itu suka berseberangan pendapatnya dengan orang tuanya. Nah, seringkali misalkan nih, wah nyokap gue cerewet amat sih. Nah, dia merasa terjajah tuh oleh orang tuanya. Ya. Nah, sekarang demikian juga orang tua aja. Jadi biasa begitu Pak, kalau masalah remaja gitu, remajanya anak yang mau diatur, ya ibunya begitu. Sampai ibunya mengeluh, anak saya nih Ustadz, susah banget diatur ya. Terus saya bilang, Bu, bentar dulu Bu, ibu pernah remaja kan? Iya, dulu gimana? Ya sama sih gitu kan dia. Nah, jadi ada masa yang sebenarnya seusia Anda ini mengalami sebuah hal atau suatu hal yang sama. Nah, sekarang kita justru pengen dapat masukan nih dari Kevin. Jangan membuat definisi dari kita. Justru sekarang Kevin mendefinisikan merdeka dengan orang seusia Kevin ini apa sih sebenarnya? Bapak ada di sini, Bapak mana? Udah. Lagi sakit di rumah, Pak. Oh, Masya Allah. Kita doakan ya. Semoga cepat sembuh, artinya merdeka untuk bicara. Silakan. Silakan Kevin. Dam. Menurut saya kemerdekaan itu apa ya untuk saya? Mungkin sebuah prestasi atau terbebas dari apa? Sebuah peraturan yang mungkin menurut kita gitu loh. Oke, Karena saya rumuskan ya. Karena saya juga masih mencari, Oke. Pak Ustadz. Ya. Kemerdekaan itu tuh apa bagi kaula muda gini? Oke, tadi saya ambil 2 poin Kimo. Yang pertama Oh, iya. adalah mengejar prestasi, betul ya. 1. Kedua, terlepas dari aturan. Biasanya aturan yang paling dekat itu adalah aturan orang tua. Contoh misalkan, anak pengen ngapain, orang tua pengen begini, ya kan? Sampai ada sebuah kejadian, Pak. Orang tuanya pengen dia anaknya ke dokter, dia nggak mau sebenarnya. Tapi tuh anak karena mengikuti apa kata orang tuanya, dia jalanin. Sampai selesai lulus, itu ijazah dikasih ke orang tuanya. Nih mah, berarti saya bebas sekarang, saya boleh mencari ya sekolah yang saya senangi. Coba bayangin, di satu sisi dia merasa terjajah dengan aturan dari orang tuanya. Padahal menurut persepsi orang tua, perspektif orang tua, bahwa apa yang disuruh diminta orang tua adalah kebaikan ya buat anak. Nah, ini seringkali terbenturan. Baik buat orang tua, anak merasa terjajah. Gitu. Sementara yang baik menurut anak, orang tua merasa lost nih gitu. Nggak baik buat kamu nih, orang kami yang lebih tahu, yang lebih tua. Nah, artinya mungkin inilah yang perlu yang 2 poin tadi ya. Ya, yang pertama bicara mengenai prestasi sesuai dengan harapan si anak itu ya. Yang kedua adalah aturan-aturan. Nah, aturan ini salah satunya adalah aturan barangkali di keluarga. Nah, 2 poin inilah yang akan kita pertanyakan kepada Kimo. Silakan. Loh, kan begitu ya, Iya, Kevin ya? emang begitu. Iya nggak? Ya silakan. Baik. Kalau bicara tentang yang tadi Kevin tanya, kemudian diolah juga digoreng oleh Ustadz Guswar ya, bahwa tentang ibu kan pernah remaja. Dulu remaja gimana? Ya begitu. Jadi ini tidak akan ada ujungnya gitu.
Karena kan pertama konteks makalah serta kaidahnya. Ma fil aba fil abna. Apa yang di bapak itu di anak. Bahkan kalau kita lagi marah sama anak setengah aja, karena setengahnya tuh anak lagi mencerminkan siapa bapak ibunya. Jadi nggak ada habisnya. Ibu, anak saya bandel. Sebenarnya kalau semakin banyak ngomong orang tua begitu, semakin hanya sedang menjelaskan setengah anaknya itu dia gitu loh. Maka saya lebih fokus membahas bukan tentang perilaku anak yang tabrakan dengan orang tua. Meskipun banyak tabrakan dengan orang tua dalam hal secara teknis ya, bukan dalam prinsip, karena prinsip agama, prinsip pendidikan, al-ummu madrasatul ula, ibu adalah pendidik nomor 1, termasuk diantaranya dalam hal ini asistennya ibu adalah suami, karena disebutkan 1 kali ibu jadi 3 ya. Yang paling utama adalah kemerdekaan bagi anak muda, sebagaimana maqalah Imam Syafi'i. Merdeka bagi anak muda adalah ketika dia selaras dengan fungsi sebagai remaja, sebagai pemuda. Ketika tugas pemuda itu apa, maka dia menuju merdeka ketika dijalani. Kalau tidak dijalani, belum merdeka. Apa sih tugas anak muda? Kata Imam Syafi'i, hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa. Demi Allah, kata Imam Syafi'i, hidupnya pemuda adalah dengan mencari ilmu dan bertakwa. Ketika anak muda dia nggak berhenti belajarnya, kemudian dia mengamalkan apa yang dia pelajari dari ilmunya, baik itu sains, ilmu umum, atau ilmu agama, dan dia mencoba untuk tuko, melaksanakan semua yang diperintahkan dalam ilmu, menjauhi apa yang tidak baik dan tidak benar. Itulah kemerdekaan. Ketika ada anak muda nggak mau belajar, nggak mau baik, dia dalam penjajahan dirinya dan hawa nafsunya gitu. Kalau masalah berantem orang tua, nggak usah aneh. Karena dari dulu orang tua melihat anak itu nakal, dia sedang menceritakan, ini bapak dulu loh, aku cuma ini. Karena apa? Dari ujung rambut sampai ujung kaki anak kita, keluarnya dari kita. Gitu. Makanya kalau misalnya tentang masalah tadi nggak ada habisnya. Nah, maka dengan ilmu, dengan takwa, nanti lama-lama anak akan baik sendiri kepada orang tuanya tadi. Makanya disebutkan hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa pertama. Yang kedua, inna fi, bahasa maqalah lupa saya. Ya. Wa fi aqdamiha hayatah. Inna fi yadi syubban. Ya. Sesungguhnya di tangan pemuda amrul ummah, perkara sebuah bangsa. Wa fi aqdamiha hayataha, dan di kakinya adalah kehidupan anak bangsa. Jadi tugas anak muda itu ternyata dia memegang penuh kepada perkara sebuah bangsa. Ya. Kemudian langgeng tidaknya bangsa itu berada di kakinya. Di tangannya perkara sebuah bangsa, di kakinya perjalanan bangsa. Ketika anak muda dengan mencari ilmu, kemudian dia bertakwa kepada Tuhannya, dan dia paham bahwa anak muda itu adalah ya sebagai kunci untuk perjalanan dan bertahannya sebuah bangsa, maka menuju ke arah sana dia sudah menuju arah merdeka. Ketika tidak, wa illa fala, maka belum merdeka gitu. Ya, tenisnya mau belajar di kesenian, informatika, di hukum, itu teknis. Prinsipnya belajar. Maka anak muda ini sebenarnya ya belajar, kemudian diamalkan, belajar, bertakwa, belajar, bertakwa. Ketika dua tidak dilaksanakan, maka dia belum merdeka. Itu tugas pemuda. Ya, inilah salah satu yang dianggap sebuah kesalahan dan juga sesuatu yang dianggap kelalaian dan kealpaan ya dari liberalisme. Ya. Orang-orang di Amerika, di barat sana kan pahamnya liberalisme nih. Anak-anak tuh dikasih kebebasan sesuai dengan keinginannya. Nah, apa yang terjadi? Akhirnya dia hidup tanpa kontrol. Kalau kita tadi mengacu kepada Kimo, dua hal yang penting adalah yang pertama, anak muda itu harus dia memahami ilmu, mencari ilmu. Yang kedua, dan yang kedua adalah harus bertakwa. Bertakwa. Mengamalkan. Nah,
jelas ini bertabrakan dengan paham liberalisme. Salah satu definisi penerjemahan takwa adalah apa ya? Takwa itu seorang anak yang harus apa? Harus taat kepada orang tuanya, kan itu implementasinya. Iya. Nah, ketika itu hilang, otomatis ini anak ini akan berjalan sesuai dengan apa yang ada pada dirinya sendiri dan tadi lingkungan yang membentuknya. Nah, seringkali inilah yang kemudian menjadi definisi baru terhadap anak-anak muda yang mengatakan bahwa ya kemerdekaan itu adalah gue bebas melakukan apa aja. Tapi ingat, ya di sana ternyata dalam konteks ajaran Islam bahwa kebebasan anak muda itu tidak seperti itu. Dan ternyata sekarang kalau banyak kita baca di literatur, justru liberal ini sekarang sedang kewalahan. Ya karena di situ bisa terjadi yang namanya lost generation. Dan ingat tadi Kimo katakan bahwa anak muda ini punggungnya bangsa. Ya enggak? Ketika anak muda di Indonesia dihajar dengan berbagai macam penyakit sosial, ya dengan berbagai macam permasalahan sosial, itu memang disengaja untuk apa? Melemahkan anak muda. Dan ketika anak muda itu lemah, maka bangsa akan runtuh. Ingat nggak kata Soekarno apa? Iya, Bung Karno. serahkan. Berikan saya 10 pemuda, maka saya akan bisa mengguncangkan dunia. Kalau anak muda sekarang bilangnya lain. Berikan saya 10 giga, maka saya akan bisa mengguncangkan dunia. Begitu kan ya? Jadi sangat-sangat itu murah receh ya. Iya. Sangat Dengan murah 10 receh. giga bebas dia. Nah, kira-kira begitu ya. Vin, gimana? Oke, oke. Ya, Terima jadi kasih masukannya Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai penegas bahwa anak muda itu simple sebenarnya. Kalau yang lain tuh sudah mulai mengarah, pertama orang tua ya usia di atas 40 itu disebut syekh orang tua ya. Tugasnya dia ke kanan, ke kiri, ke bawah, ke atas. Ke kanan ya kepada tetangga kanan kirinya, ke bawah kepada anak cucu keturunannya, ke atas kepada Tuhannya. Anak muda itu ke depan. Ya, kalau ke atas sudah pasti dia ada ikatan, ke depan dia. Jalannya ke depan, nyari ilmu. Ya. Maka disuruhnya belajar, ta'alam. Lanjutannya, fa innal mar'a la yuladu aliman. Belajarlah karena manusia, karena orang itu tidak dilahirkan dalam keadaan pinter. Ya, yakhrujuna min butuni ummahatikum. Ya, yang keluar dari perut ibu kalian la ya'lamuna au la ya'rifuna syai'an. Enggak ngerti apa-apa. Maka orang itu disuruh belajar. Nah, anak muda itu usia berapa sih? Sampai usia 19, 20, 25. Kalau dalam keterangan hadis itu, kalau Allah menyempurnakan akal di usia 25, Allah menyempurnakan hati di usia 40. Artinya menjadi orang tua itu dari mulai 40 sudah kokoh. Karena apa? Allah sudah kokohkan dia hatinya. Kalau anak muda sampai umur 25, di bawah 25 otaknya moncer. Setelah 25 usia pernikahan, rujukannya Rasulullah karena Rasulullah menikah di usia 25. Nah, sebelum 25 maka belajarlah. Gampang untuk menerima ilmunya Allah seperti itu. Maka makna kemerdekaan bagi anak muda itu sangat simpel sebenarnya. Belajar bertakwa, belajar bertakwa. Apa itu belajar? Mencari kebaikan dan kebenaran. Apa itu bertakwa? Melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Apa di antara perintah Allah? Berbakti kepada kedua orang tua, berbakti kepada guru yang memberi ilmu, berbakti kepada calon mertua. Iya. Iban mana Iban? Iya. Itu yang terakhir tambahan kalau udah punya. Ya. Iya. Oke, ini ada pertanyaan dari jamaah Zoom ya. Ini saya bacakan semua aja ya Kimo, nanti biar di sekaligus. Bagaimana supaya merdeka, ini dari Pak Abdullah ya. Bagaimana supaya merdeka dari dominasi orang lain? Nah, ini harus diperjelas nih. Merdeka dari dominasi orang lain itu seperti apa ya? Kemudian merdeka dari bangsa lain, merdeka dari hawa nafsu. Oh, jadi dia 3 poin ini. Merdeka dari orang lain, bangsa lain, dan nafsu. Ini sifat hasud, merdeka dari sifat kurang baik. Itu pun, itu lebih besar. Ya, saya tanya apa? Jawab dulu deh. Ini Assalamualaikum Pak Handiawan ya.
Ya di bawah ini ya? Ini di atas ya tadi. Oh di atasnya ya? Oke, di atas dulu deh. Pak. Ini Nah. kecil sekali sih tulisannya. Oke. Nah. Oh kegedean nih bro. Ya. Bagaimana supaya merdeka dari dominasi? Nomor atasnya. Ini. Oh. Nah. Bagaimana supaya mereka dari dominasi orang lain? Ya kembali kepada kita pemahaman bahwa satu, orang bagi kita tuh siapa? Contoh lah, orang lain tuh dimulai dari pasangan, keturunan, sama saudara. Ungzuru ila doma irikum. Lihatlah dirimu siapa. Gitu. Kalau tadi sebut gimana sih cara merdeka dari dominannya orang kepada kita? Kita siapa? Kalau kita sebagai istri, maka kita nggak boleh diatur oleh seseorang yang tidak selevel dengan kita. Diaturnya sama suami, suami memang harus dominan. Sekarang anak, sebagai ibu bagi anak boleh ngatur kita? Oh nggak boleh dong. Bahkan ibu itu sebagai pendidik. Sekarang kawan pada kawan, kebutuhannya apa? Kenapa sampai kita dijajah oleh dia? Apakah kita punya kebutuhan kepadanya? Ya, sementara yang ngasih rezeki adalah Allah. Kemudian panutan kita adalah Rasulullah. Kalau dia sebagai istri bagi suaminya sendiri, maka dominnya adalah suaminya. Kenapa dia harus didominasi orang lain? Karena tadi dia tidak melihat saya siapa, apa kepentingannya. Hanya karena sebab dia punya uang, kemudian saya tidak punya, kenapa kita jadi budak dia? Atau sebaliknya karena dia lebih cantik, kemudian saya jelek, maka yang cantik itu boleh ngatur yang jelek. Enggak begitu. Jadi ungzuru ila doma irikum, supaya orang tidak lebih dominan kepada kita. Kita lihat siapakah kita bagi orang lain. Gitu. Ya, sangat simpel lah. Merdeka dari bangsa lain. Nah, ini pastinya tidak hanya satu orang. Ya, dari bangsa lain tidak hanya satu orang. Kalau memang setiap anak bangsa, dan Indonesia itu memang menjaganya sangat sulit karena 700 lebih bahasa, 700 lebih juga suku. Kurang lebih di Indonesia ini. Ya, makanya menjadi pemimpin dan ulama di Indonesia itu nggak gampang, butuh hidayah Allah sangat kuat. Merdeka dari hawa nafsu. Ini hampir sama dengan pertanyaan di bawah. Assalamualaikum, izin Ustadz, bagaimana caranya untuk kita memberikan dari sifat iri, dengki, hasad, hasud dan sifat yang kurang baik. Ya, sepulang Rasulullah dan para sahabat kaum muslimin pulang dari perang Badar yang luar biasa, perang pertama berkecamuk, ada korban. Wah, itu perang yang sangat menakutkan ya, terjadi di bulan Ramadan. Ya, berdarah-darah. Tiba-tiba ketika berdarah-darah Nabi ngomong gini, rojakna min jihadil asgor ilal jihadil akbar. Kita baru saja pulang selesai dari perang kecil menuju perang besar. Sahabat kaget. Perang yang begitu taruhannya nyawa, kok dibilang sama Nabi perang yang kecil? Bahkan sekarang pulang menuju perang besar. Apa itu perang besar? Ala wahia jiwa jihadun nafs. Ya, kita baru pulang dari perang kecil menuju perang besar. Apa itu perang besar? Jihadun nafs, memerangi hawa nafsu. Ya, ketika kita kurang sholatnya, datang, Ustadz tolong ajari saya. Ya, masih ada harapan meskipun susah, butuhkan hidayah, tapi kita tahu ada yang dikerjakan. Masih bisa dibantu. Belajar ilmu puasa, ilmu wudu, tolong ajar Ustadz. Tapi ketika iri, dengki, sifat-sifat buruk, kan orang lain gak ada yang tahu. Sementara dia paham dan mengalami. Ngeliat orang punya ini gak nyaman. Ngeliat orang suka, dia nggak suka. Ngeliat orang yang dalam keadaan sedih, keadaan sempit, dia lapang. Itu adalah perang yang sangat besar, karena tidak ada hati yang dijual di luar, kecuali hati yang ada satu-satunya itu yang dia punya. Dan dia dalam keadaan punya sifat iri dengki ini, maka sungguh yang demikian itu sulit untuk merdekanya. Ya, kenapa? Karena nggak ada, pertama, tidak ada yang jual toko hati. Yang kedua, cuma hati satu-satunya itu yang kecuali dibenarkan. Maka orang yang memiliki iri, dengki, ujub, takabur itu, selain dia mempelajari ilmu syariat, sholat, puasa, zakat, dia juga harus belajar tentang kebersihan hati. Pelan-pelan dia belajar tentang ilmu tauhid, ilmu ma'rifat, ilmu tasawuf, ilmu zuhud.
ilmu waro. Inilah yang pernah kita bahas beberapa lalu. Bisa jadi ada orang baru hijrah kok belajar langsung tasawuf, karena dalam rangka dia menjaga hati. Gitu. Senang lihat orang susah, susah lihat orang senang, itu bencana sebesar-besarnya bencana. Tidak akan masuk surga. La yadkhulul jannata fi qalbihi ya dzirrah minal hasad. Tidak akan masuk surga seseorang ketika dalam hatinya ada sebiji jagung, sebiji atom dari sifat hasud. Ya. Iri, dengki, dan sifat-sifat yang kurang baik. Ini adalah secelaka-celakanya. Orang dosa setinggi gunung, sedalam lautan, maksiat, minum khamr, wah segala macam. 60 tahun maksiat, 5 menit ngadep, taubatan nasuha selesai. Tapi ketika dia ngiri sama orang, gak suka sama orang, hasud, dengki, pernah gibah, ngomongin, kemudian fitnah, ya, membicarakan sesuatu yang tidak benar, pernah namimah, ngadu domba, 60 tahun, dosanya cuma sekali sama satu orang itu, 60 tahun dia sujud, taubatan nasuha, kata Allah, ntar dulu. Jangan kau datang kepadaku, kau masih punya urusan sama si fulan. Selesaikan dulu dengan dia. Kau pernah gibahi dia, kau pernah fitnah dia, kau pernah adu domba dia dengan orang lain, kau selesaikan dengannya. Setelah selesai, kau baru datang lagi kepadaku. Wah, ngaku salah di depan orang saat di dunia aja berat, apalagi ngaku di akhirat ditonton orang. Maka kasarnya gini, kalau mau dosa sama Allah aja. Tapi bukan nyuruh dosa. Kalau mau dosa, ya dosa yang sama Allah beres saja. Kau udah masuk iri, dengki, hasud, ujub, takabur, sombong, ini penyakit hati, ribet urusannya. Nah, dan inilah yang tadi pertanyaan bagus Pak Handiawan Awan ya. Pak Handiawan ya, panggilnya Pak Awan apa nih? Bahwa memerdekakan dari sifat ini justru kalau boleh saya bilang tidak hanya tugasnya jamaah dan bapak-bapak. Bahkan yang harus hebat adalah tugasnya para alim ulama. Karena hasud yang paling jahat adalah hasudnya ulama. Saya pernah cerita, iblis ketika turun ke bumi ditanya oleh Rasulullah, wahai iblis, kamu ngapain? Kemudian iblis menjawab, aku berniaga ya Muhammad, aku berdagang. Nabi nanya lagi, apa yang kau jual? Apa yang kau perniagakan? Banyak. Apa yang paling laku? Hasud. Siapa pembeli utamanya? Ulama. Wah, serem juga Pak. Makanya dianjurkan, diwajibkan ulama, dai, ustadz, kiai kalau dakwah itu harus ikhlas. Ya mudah-mudahan terdengar sama siapalah. Ya. harus ikhlas. Sebab kalau nggak ikhlas pasti ada potensi iri. Kalau sudah iri nggak nyampe dengki. Kalau dengkinya kemudian ternyata aman-aman, dia pasti akan hasud. Kalau hasudnya ini langgeng, maka dia akan gibah. Kalau gibah ini ternyata tidak tersampaikan daripada niat jahatnya, pasti dia akan membentuk cerita baru namanya fitnah. Kalau dia ternyata merasa sukses dalam fitnah, lama-lama namimah, ngadu domba. Dan orang yang seperti ini tidak akan merdeka selama-lamanya kecuali Allah berikan hidayah. Kalau orang belum sholat bisa sholat gara-gara hidayah Allah. Kalau orang belum puasa bisa puasa gara-gara hidayah Allah. Kalau orang belum haji tiba-tiba bisa haji tahun itu gara-gara hidayah Allah. Tapi kalau orang punya hati iri dengki, meskipun dikasih hidayah, dia akan tutup hidayah itu. Karena tadi hati ada 5, 1 yang bagus, yang 4 1 kolbun jamid, hati yang keras. Yang kedua qaswah, hati yang pecah karena mendiamkan hati yang keras. Kemudian didiamkan akhirnya sakit, hati kolbun marid. Kalau sudah marid, kolbun sakit, hati yang sakit nggak diobati. Yang keempat kolbun mayit, hatinya akan mati. Dan orang yang hatinya mati, dia akan tidak mau menerima hidayah dari Allah. Na'udzubillah min zalik. Nah kalau bicara mengenai dominasi orang, itu rasanya sulit untuk sama sekali dibebaskan. Sekarang contoh ya, ada contoh nih. Kenapa para pengusaha, orang entrepreneur, ya pengusaha baik gede atau kecil, susah untuk jadi pegawai Pak? Yang udah biasa usaha, kira-kira pengen jadi pegawai nggak? Hah? Nggak mau, kenapa coba? Iya, karena nggak mau diatur.
Kalau pengusaha kan suka-sukanya dia, usahanya dia ngatur diri dia sendiri. Makanya lagi zamannya rame online nih, ya Grab atau Gojek gitu. Dia bilang, bang, saya mah walaupun begini doang enak, ngatur sendiri. Kenapa? Karena dia tidak ada yang perintah. Ibaratnya lu mau dapat duit ya lo kerja, lo mau dapat lo usaha. Nah tapi bukan berarti semua orang harus seperti itu. Nah tadi rumusannya Siki mau bilang, selama orang yang berada menjadi atasan, termasuk juga orang tua, ya menyampaikan sesuatu yang sejalan dengan perintah Allah, maka itu ikuti. Kalau seandainya bertentangan dengan perintah Allah, maka itu harus dihindari. Nah persoalannya kalau kita berada dalam sebuah sistem, contoh orang nih kondisinya di sistem itu korup misalkan, kan mau nggak mau dia harus ngikut deh. Ini kejadian nih sahabat saya di salah satu instansi lah. Itu biasa dia juga sebagai udah lumayan posisinya, tapi dia merasa menderita. Kenapa? Karena seringkali di situ ada titipan-titipan duit gitu, ya, titipan uang yang dia tahu yang anak-anak buahnya pun mengharapkan itu. Nah, cuman dia tidak ingin frontal. Nah, akibatnya apa? Uang-uang itu dikumpulin sama dia, dikumpulin, nggak dibawa ke rumah, langsung dia bagi-bagiin aja. Lah, tapi kan yang kayak gini menderita, Pak. Walaupun dia nggak ambil, kemudian dia bagikan, di satu sisi hatinya tetap menolak. Alhamdulillah akhirnya dia dipindahkan ke tempat yang lain. Nah, tapi kan orang banyak menghadapi situasi yang seperti ini. Nah, bagaimana kemudian keluar dari situasi yang seperti itu? Nah, ini ya akhirnya ya itulah pertolongan Allah ujung-ujungnya. Bagaimana akhirnya orang-orang atau kita ini bisa keluar? Ya walaupun ya dalam kondisi yang carut marut, kayaknya orang susah untuk menghindar dari perbuatan yang tidak baik, Kimo. Ya makanya gini Pak, kenapa ini kan baca Bismillahirrahmanirrahim dalam surah Al-Falaq Anas, Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah ya Muhammad, mau berlindung. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya, berlindung kepada Allah cuma sekali dari godaan kejahatan orang, hasutnya orang, kezoliman orang, berlindung sekali. Tapi kenapa dalam surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Aku berlindung kepada Allah, Tuhannya manusia, rajanya manusia, ya, Allahnya dari manusia. Kenapa sampai 3 kali? Ini dari sini filosofi, Pak. Ya. Surat An-Nas tentang apa? Tentang godaan ini, setan yang menggoda hati. Ternyata menghindari penyakit hati, menghindari godaan hati itu lebih berat, sampai disebutkan Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ya, ketimbang kita disakiti orang, dijahati orang. Karena ketika kita punya sakit hati sudah nggak ada lagi yang itu namanya kiamat sebelum datang kiamat sesungguhnya. Kadang ngeliat orang salah aja, melihat orang baik ya tidak suka aja, melihat orang jahat apalagi dia makin tidak suka, melihat orang semakin baik semakin nggak suka, hatinya bermasalah. Makanya kita diminta oleh Allah untuk berlindung kepada Allah sampai 3 kali disebutkan, ketimbang kita saat dijahati orang, ya ada musibah, kenakalan manusia, ya dari situ kita mengambil hikmah bahwa saat kita memiliki hati yang tidak baik, maka fokuslah memperbaiki hati itu. Ya, dalamnya hati siapa yang tahu? Penyakit hati nggak ada yang tahu. Penyakit badan kita yang ngerasain, Pak. Penyakit hati orang lain yang tahu. Si anu mah sombong, si anu mah orangnya begini, si anu orang begitu. Tapi meskipun penyakit hati kita nggak ada yang tahu kecuali orang, minimal standarnya kita bisa tahu hati kita itu baik atau tidak dengan melihat tetangga, teman, sahabat punya kesenangan rezeki baru, kita ikut senang. Melihat tetangga, sahabat dalam keadaan suka, duka, sedih, dalam susah, kemudian kita ikut sedih, maka yakinkan insya Allah hati kita baik. Itu standarnya. Ada tetangga misalnya, tentu ada mobil baru, motor baru, istri, misal contoh RW nih,
Istrinya misalnya tambah cantik misalnya gitu, orang baru aja. Ya ternyata ngeliat pokoknya baru aja. Kemudian hati kita ini datar, flat. Hati kita flat nih. Kemudian bahkan, ya Allah alhamdulillah. Ya berkah tuh dia. Hati kita senang, hati kita bahagia, Pak. Maka yakinkan hati kita itu baik. Tapi sebaliknya, buka jendela, ngintip, ngeliat sesuatu yang baru, terus mulut kita maju nih. Ya, contoh, kemarin bilang nggak punya duit, sekarang punya anu baru, paling kredit. Itu masalah, Pak. Karena sepertinya dia hasut, iri dan dengki. Hakikatnya dia protes kepada Allah. Seolah-olah, ya Allah, kok dia sih? Kenapa bukan aku? Kata Allah, suka-suka gue dong. Bagaimana caranya memperbaiki hati dari mulai teknis yang paling ringan? Ketika ngelihat tetangga punya sesuatu yang baru, motor baru, sesuatu yang baru, handphone baru, kemudian hati kita bergetar, cepat ngambil air wudhu, sholat 2 rakaat, doa. Ya Allah, aku baru lihat ngintip jendela, tetanggaku punya unit kendaraan baru, punya motor baru. Ketika mataku melihat, dadaku bergetar. Aku gak mau hasut, ya Allah. Aku takut ini mencelakakan aku, menutup pintu surgamu. Ya Allah, katanya kalau orang dapat rezeki baru, itu berarti malaikat Israel, malaikat Mikail pembagi rezeki dekat dengannya, ya Allah. Aku gak mau hasut, ya Allah. Berarti malaikat Mikail masih kita sini, suruh mampir ke rumah ngapa begitu? Bisa gak doa begitu, Pak? Bisa. Contoh nih, contoh. Ya Allah, ini kan di sebelah ada mobil baru nih. Kenapa jadi ngurusin mobil? Ya mudah-mudahan kecipratan semua yang ada di sini kan gitu, betul gak? Oke. Ini ada pertanyaan lagi, Gimo. Ini kita waktu udah lewat loh, udah hampir jam 10 nih. Itu mobil putih itu, Lukman. Nih, apakah benar jika mati syahid dapat surga, tapi kalau punya hutang jadi bermasalah? Maksudnya jadi nggak jadi gitu mati syahidnya? Gimana, Gimo? Gimana? Apa benar kalau mati syahid itu dapat surga, tapi kalau punya utang jadi bermasalah? Maksud bermasalah tuh mati syahidnya jadi di cancel gitu. Ini gimana ini? Direvisi. Ya ini kan dua bahasan. Yang pertama syahid apa gitu kan. Mati syahid. Sekarang rasanya sulit di Indonesia untuk mati syahid. Mati berpahala syahid bisa. Mati syahid itu yang mati berperang di jalan Allah. Kalau mati yang pahala syahid seperti melahirkan, jatuh dari atas, tertimpa sesuatu dari atas, dipatok ular, beres dalam perjuangan, tenggelam, nah itu masih bisa mati berpahala syahid. Tetap dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikuburkan. Kalau yang mati syahid itu kan cuma dua, ya, dikuburkan dan disolatkan dan dikuburkan. Jadi matinya berpahala syahid. Kalau berpahala syahid, ya maka ada itu fungsi yaumul hisab, dihisab, kemudian di mizan juga ditimbang. Nah, kemudian masalah piutangnya itu kan ada hisabnya sendiri gitu loh. Ya, dalam banyak riwayat disebutkan bahwa hutang itu yang ketika orang yang mempermasalahkan, yang memberikan piutang, maka ya akan mengganjal dia dari segala amal, sehebat apapun amal ibadahnya. Nauzubillah min dalik. Baik, ini sepertinya waktu sudah jam 10 ya. Ya, nggak berasa. Ya saya tidak usah menyimpulkan karena biarkanlah kesimpulan itu ada di otak kita masing-masing gitu. Bilang aja malas nyimpulin itu nggak bisa gitu kan. Ini kadang-kadang orang tuh suka beralasan, Pak, bener. Ya kan nggak mampu beli mobil baru, punya mobil jelek, mobil tua bilangnya apa? Saya pecinta mobil tua, padahal nggak mampu beli mobil baru. Misalkan begitu kan? Iya. Itu yang sering lu sampaikan kan itu gitu. Nah, jadi di sini kita belajar gitu, belajar bagaimana tadi ya mengontrol itu hati. Sama kayak serigala loncat-loncat mau makan anggur di pohon nggak nyampe-nyampe, terus ngomong sama serigala yang lain, anggur pahit, anggur asem, begitu sama. Iya. Oke, sepertinya sudah cukup ya waktu kita. Kimo barangkali di akhir ada yang mau disampaikan, pesan-pesan terakhirnya apa? Ya, udah kayak mau mati nih. Ini
menyangkut tentang kemerdekaan secara umumnya, bahwa apa saja yang membuat kita bisa untuk menambah amal ibadah, maka dalam rangka mengisi kemerdekaan. Mengisi kemerdekaan itu tidak hanya taat pajak, kemudian mengikuti regulasi pemerintah, ya, punya SIM berkendaraan, punya STNK daripada surat kendaraan, punya PBB, rumah, tidak hanya itu. Bahkan ketika kita ini sudah mulai mengikuti apa yang dimaui oleh Allah, kemudian juga haknya Allah punya sifat Rahman, yaitu mengurusi makhluk yang dicipta. Ketika kita juga ternyata melakukan yang disukai oleh Allah, mengurusi manusia yang lain, itu pun kita menjadi tangan Tuhan atau menjadi wakilnya Allah. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30 menjadi khalifah. Insya Allah kita sama dengan kalimat mengisi kemerdekaan. Kemerdekaan tidak hanya cukup terlepas dari penjajah. Ketika kita mampu bangkit pelan-pelan, ya, mengisi hablum minan nas dalam rangka sama-sama tadhkiro, mengingatkan manusia untuk sampai menuju kesempurnaan hablum minallah, insya Allah tidak hanya merdeka, tapi juga ikut mengisi kemerdekaan. Ya, kalau bicara rezeki itu tidak ada habisnya. Gak usah ngiri sama rezeki orang, karena yang di tangan bisa lepas. Setiap yang di tangan akan lepas, dan yang ketika sudah pergi, yang pergi juga akan datang. Jangan ribut tentang sesuatu yang datang dan perginya cepat. Sedihlah ketika kita sudah mulai sulit untuk diajak ibadah, menangislah, menderita dan meranalah ketika kita sudah mulai berat untuk menuju kepada kebaikan dan kebenaran. Ketika langkahnya sedikit-sedikit tapi sampai menuju kebenaran. Oh iya, Allah Tuhan kita, Nabi Muhammad adalah Nabi kita, Quran adalah kitab kita, guru kita adalah panutan kita, kemudian kebenaran kebaikan adalah bekal yang harus dicari supaya kita mendapatkan surga dan ridho. Naiknya pelan-pelan, jalannya pelan-pelan, insya Allah itu juga menuju kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan. Mudah-mudahan setiap kita yang hadir, jamaah Majlis Kopi Uduk, juga jamaah Zoomiyah Shisha TV 2 Dai Berbagi, setiap kita mampu merdeka dan mengisi kemerdekaan, insya Allah. Amin. Baik, ya selanjutnya silakan, kita akan ditutup dengan doa, saya kira. Silakan. Wa'afanna ya karim, astaghfirullahaladzim, falakal hamdu ya ma'bud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna ma yanfa'una. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa anil batila batilan warzuqna tinabah. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, memperingati 17 Agustus Indonesia HUT RI yang ke-77, kami sebagai hambamu, sebagai anak bangsa dari negeri ini, ya Allah, berdoa mudah-mudahan kau jadikan ini Rabbi ja'al hadza baladan amina, jadikan negeri ini negeri yang aman, negeri yang gemah ripah loh jenawi. Allahumma ja'al hadza baladan thayyiba, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang subur, negeri yang makmur. Tidak hanya tanahnya yang gembur, bahkan kemakmuran, keadilan, kesejahteraan, kenyamanan dari setiap warga bangsa, dari setiap anak bangsa, melalui pemimpin-pemimpin kami yang amanah, ulama-ulama kami yang memberikan kesejukan dan ketenangan. Hakikatnya dari Engkau yang mencintai bangsa ini, ya Allah. Maka merdeka bangsa ini dimulai dari kami untuk mengisi kemerdekaan, untuk terus mencari ilmu-Mu dan mencari jalan kebenaran, taat dalam agama, kokoh dalam akidah dan iman. Ya Allah ya Rabbana, jadikan kami untuk bisa mengisi kemerdekaan dengan rizki yang baik, rizki yang luas, agar kami bisa manfaat buat keluarga, buat umat, buat agama, buat bangsa. Berkah hasanah fid dunia dan hasanah fil akhirah. Ya Allah ya Rabbana, entah dari amin siapa yang didengar oleh-Mu dengan iman yang ikhlas, ya Allah. Isma doa ana. Kau mencintai mereka mukmin yang kokoh imannya, kokoh akidahnya, kokoh rezekinya. Maka kokohkan kami. Jika rezeki kami di langit turunkan, jauh dekatkan, sedikit perbanyaklah, di bumi-Mu keluarkan. Jika di langit-Mu turunkan, jika haram sucikan, ya Allah, agar kami hebat sujudnya,
hebat kami imannya, hebat kami sholatnya, hebat kami sedekahnya, bisa memerdekakan mereka yang tertindas. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya alhamdulillah, baik, terima kasih kami ucapkan kepada jamaah Zumia dan juga bapak-bapak di majelis Kopi Uduk. Jadi sekali lagi bahwa kemerdekaan itu adalah melepaskan diri dari perbudakan yang bersifat materialistik, kemudian dengan penuh kesadaran, keikhlasan, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang ada di hati ini hanyalah Allah saja, dan hal-hal yang lain nah itu bisa terlepaskan ya dari ikatan-ikatan yang membelenggu hati kita. Baik, terima kasih, dan insya Allah mudah-mudahan kita minggu depan bisa berjumpa kembali. Allah berikan kesehatan dan usia yang panjang dengan penuh kemanfaatan, dan mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Mari sama-sama kita tutup pengajian kita ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda telah menyaksikan tausiah virtual bersama dua dai berbagi yang dipersembahkan oleh